المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة والنبيين ثم إلى جميع العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفيات والمحققين خصوصا هذا المؤلف الشيخ العالم علامة الشيخ الزرنوجي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi umi fid dain amin. Ista'in Nasr bin al-Hasan fi kulli ilmin yuhtazan dzakal ladzi yanfil hazana wa ghairuhu la yu'tamanu kama qala di atasnya ya. Kama qala kaya oleh wis dawuh Asy-Syaikhu Al-Imamu Nasr bin Hasan sapa Syekh Imam Nasr bin Hasan Al-Marghinani fi qasidatin ing dalam qasidah lahu kadue Syekh Imam Nasr bin Hasan Ista'in jalu tulung sira Nasr bin Hasan Nasr bin Hasan fi kulli ilmin ing dalam saben-saben ilmu yuhtazan kang den simpen apa ilmu dzaka utawi mengkono kulli ilmin alladzi iku perkara yanfi kang ngilangaken apa alladzi alhazana ing susah wa ghairuhu utawi liyane kulli ilmin la yu'tamanu iku ora kena den percaya apa ghairuhu wasyaikhu lan tahu sapa syekh al-imam al-ajallu Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi fi ummi waladin ing dalam nyifati budak ummu walad ing dalam nyifati budak ummu walad lahu kaduwe syekh syi'run utawi iki ku syair salamun
utawi salam alaman iku ing atase wadon tayyamatni kang ngawulaaken sapa man ni ing ingsun kang ngawulaaken atau kang dadekaken kawula sapa wadon atau sapa man ni ing ingsun bidzarfiha kelawan keanggunane man walum ati khaddaiha lan mencorongi pipi lorone wadon walam hati torfiha lan liriane meripate wadon sabatni nawan ni ing ingsun wa asbatni lan gawe condong ni ing ingsun fatatun sapa wadon enom fatatun sapa wadon enom malihatun kang ayu malihatun kang manis tahayyarat dadi bingung al awhamu apa pira-pira cipta ala fi kunhi wasfiha ing dalam hakikate nyifati fatah ing dalam hakikate nyifati fatah fakultu nuli ngucap ingsun dharini ninggalo sira wadon ni ing ingsun wa dharini lan ngepura sira wadon ni ing ingsun fa innani mongko stune ingsun syahaftu iku kepincut sapa ingsun iku sibuk sapa ingsun bitahsilil ulumi kelawan ngasilakan pira-pira ilmu wa kashfiha lan buka ulum wali lan iku kaduwe ingsun fi tullabil fadli enda menggolek keutamaan wal ilmi lan ilmu wattuqa lan taqwa hinan utawi semugi an hina'il ghaniyati saking nyanyiyane pira-pira wadon kang nyanyi wa arfiha lan ambu wangine al-ghaniyat lan ambu wangine al-ghaniyat wa amma asbabu nisyanil ilmi anapun utawi pira-pira sebabe laline ilmu fa aklul kuzburati mongko utawi mangan ketumbar arrutbati kang teles wattufahi lan mangan apel alhamidi kang kecut wan nadharu lan ningali ilal maslubi maring wong kang den salib wa qira'atu lauhil kuburi lan maca papan kuburan wa qira'atu lauhil kuburi lan maca
patoane kuburan. Wal mururu lan lewat baina qitaril jimali ing dalam antarane rombongane pira-pira unta. Wa ilqaul qamli lan buang tumo al hayy kang urip alal ardi ing atase bumi wal hijamatu lan cantuk ala nuqratil qafa ing atase tengah-tengahe jito. Fatajannibuha moko ngedono sira ha ing asbabu nisyanil ilim moko ngedono sira ha ing asbab kullaha sekabehane asbab turithu kang nyebabaken apa asbab an-nisyana ing lali. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ini menjelaskan tentang yurithul hifdz wa fima yurithun nisyan. Di depan sudah dijelaskan beberapa penyebab-penyebab seorang itu bisa cepat hafal dan beberapa penyebab yang bikin lupa. Di antaranya yang bikin penyebab bikin lupa adalah ma'asi, banyak maksiat, banyak dosa, dan lain-lainnya, dan banyak memikirkan dunia ila akhirih. Kama qala Syekh Al-Imam Nasr bin Hasan Al-Marghinani fi qasidatin lahu, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Al-Imam Nasr bin Hasan dalam sebuah qasidah miliknya, ista'in Nasr bin Hasan fi kulli ilmin yuhtazan. Kata beliau, ista'in, mohonlah pertolongan. Nasr bin Hasan. Maksudnya itu, ya Nasr bin Hasan. Wahai Nasr bin Hasan, fi kulli ilmin yuhtazan. Di setiap ilmu yang tersembunyi, ilmu yang sudah dihafal. Dzakal ladzi yanfil hazan. Jadi kita kalau sering lupa, maka kita hendaknya minta tolong kepada ilmu yang kita punya. Wahai ilmu, hilangkanlah kesedihan yang ada pada diri saya. Jadi kita minta tolong kepada ilmu yang kita punya. Dzakal ladzi yanfil hazan. Ilmu itu yang dapat menghilangkan kesedihan. Jadi semakin banyak orang itu punya ilmu, maka semakin sedikit kemungkinan orang itu susah. Kalau sering susah, berarti itu menunjukkan dia itu tidak punya ilmu atau ilmunya sedikit. Wa ghairu la yu'taman. Sedangkan yang lain, ini selain ilmu, la yu'taman, itu tidak dipercaya. Artinya ada beberapa hal yang bisa menghilangkan kesedihan, kesusahan. Tapi itu la yu'taman, ai la yu'tabar, tidak dianggap, enggak dapat dipercaya. Yang paling dapat dipercaya adalah dengan ilmu. Wa Syekh Al-Imam Al-Ajal ai qala. Ini Pak Syekh Imam Ajal ini pernah berkata, fi ummi waladin, dalam mensifati budak walad. Tahu budak walad? Apa budak walad itu? Ada yang tahu? Sekarang udah mungkin tidak ada namanya budak. Tidak ada secara legal, tapi yang ilegal masih ada. Budak walad itu, jadi budak itu ada banyak macamnya. Ada namanya budak walad. Ada namanya budak apa? Yang kalian tahu? Mukatab, ada lagi budak mudabbar, ada lagi budak muba'ad. Kalau ada namanya kin itu budak murni. Yang sudah murni namanya kin atau abad. Perempuan amat. Budak walad ini adalah apabila seorang sayyid itu yang mempunyai budak, itu mengumpuli budak. Jadi budak perempuan itu halal untuk dikumpuli. Sama seperti ngumpul istri. Jadi budak walad, kemudian budaknya itu hamil sampai punya anak. Itu namanya walad, ibunya anak. Artinya apa? Ketika
si budak ini melahirkan anak, maka budaknya namanya budak umul walad. Nanti kalau sayyidnya ini meninggal, maka budaknya ini merdeka secara otomatis. Itu namanya budak umul walad. Makanya kadang kalau jadi budak itu bisa dijual belikan, dijual di pasar. Kalau zaman dulu di pasar ada budak 2, 3, 4 dijual belikan, dan itu sah. Zaman dulu seperti itu. Dijual, juga bisa diwariskan. Kalau meninggal itu diwariskan ke anaknya. Terus anaknya ke cucu. Terus anaknya budak itu juga menjadi budak. Makanya dulu itu perbudakan sangat banyak. Tapi al-Islam dihapus sedikit demi sedikit. Gimana Islam menghapusnya? Di antaranya ada namanya kafaro, memerdekakan budak, dan juga ada pahala besar bagi yang memerdekakan budak. Akhirnya sedikit demi sedikit budak itu hilang sampai sekarang. Nah, ada lagi budak namanya budak mukatab. Budak mukatab. Budak mukatab ini budak yang mana sayyid seorang budak ini perjanjian akad kitabah dengan sayyid dengan membayar sejumlah uang yang mana kalau sudah lunas dia itu akan merdeka. Misal seorang budak, wahai sayyid, saya pengen merdeka. Saya mau membeli diri saya. Berapa harganya? Oh, kamu harganya 1 miliar. Misal. 100 juta. Misal. Budak itu mahal ya. Nah itu, ya sudah. Saya bayar 100 juta, saya cicil selama 1 tahun misal. Nah, selama masa 1 tahun itu, dia disebut dengan budak mukatab. Jadi, budak yang akad perjanjian dengan sayyid untuk menyicil. Minimal 2 bulan. Tidak boleh, 1 bulan tidak boleh. 2 bulan, 3 bulan, seterusnya. Kalau sudah merdeka, sudah lunas, maka si budak ini namanya sudah hur, merdeka. Nggak disebut mukatab lagi. Dalam masa nyicil itu disebut mukatab. Bisa dipahami? Ada yang ketiga lagi namanya budak mudabbar. Budak mudabbar itu sayyidnya berkata kepada budaknya, nanti kalau saya meninggal kamu merdeka. Nah, maka sejak sayyid mengatakan demikian, budak itu menjadi mudabbar. Ketika sayyidnya meninggal, otomatis budak ini merdeka. Itu namanya budak mudabbar. Ada lagi yang keempat, budak yang belum. Muba'at. Artinya separuh. Misal ada 2 orang, Zaid sama Umar. Patungan beli budak, yuk kita patungan beli budak. Ya udah, bayar 1 juta, satunya 1 juta misal. Nah, kemudian satu hari si Umar ini memerdekakan. Kamu saya memerdekakan. Yang si Zaid tidak dimerdekakan, maka budak ini separuh merdeka. Separuhnya budak. Namanya budak muba'at. Nah ini kembali ke sini. Beliau mempunyai budak umul walad. Jadi kalau budak itu bisa diperjualbelikan dan keturunannya juga menjadi budak. Jadi kalau budak dinikahkan, sekalipun dengan orang merdeka ya. Makanya dalam Islam itu sangat tidak dianjurkan untuk menikahi budak. Kecuali sangat terpaksa, di antaranya enggak. Ada beberapa syarat. Tidak mampu maharnya merdeka. Maharnya orang merdeka mahal, tidak punya uang. Tapi dia pengen nikah, akhirnya dia mampunya maharnya budak. Maka di sini boleh menikahi budak. Tapi kalau orang merdeka menikahi budak, anaknya jadi budak. Artinya ya milik sayyidnya. Nggak bisa. Nanti diminta sayyidnya, mana anaknya? Sudah besar saya ambil. Tidak apa-apa. Miliknya sayyid. Itu kalau dulu perbudakan seperti itu. Jadi punya anak 5, punya sayyid semua. Yang kaya sayyidnya. Dijual boleh. Asalkan sudah besar. Kalau masih kecil tidak boleh dipisah antara ibu dan anaknya. Sudah besar anaknya dijual ke sana. Ibunya nggak dijual itu boleh. Kalau sudah besar. Kembali ke sini. Beliau Syekh Imam Al-Ajal Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasafi pernah mensifati budaknya Ummu Walad. Beliau mengungkapkan sebuah syairan, salamun ala man tayammatni bidhurfiha. Kata beliau, salam untuk wanita yang telah mengikat bidhurfiha dengan kecantikannya. Jadi budaknya beliau ini sangat cantik. Beliau terpikat. Walum ati khoddaiha, dan mencorongnya pipinya. Walam hati torfiha, dan lirikan
matanya. Jadi sabatni wasbatni fatatun maliha. Kata beliau, sabatni aku tertawan atau aku terlena, kayak bagaikan tawanan itu. Betul dia merdeka, tapi hatinya nggak merdeka. Ya, gitu kan orang yang jatuh cinta kan gitu. Aku terlena karenamu. Gitu. Fatatun maliha, fata ini seorang wanita yang masih muda. Maliha ini manis. Manis, ya, beda dengan jamilah, cantik ya. Cantik dan manis ya satu dua lah. Tahayatil auham fi kunhi wasfiha. Hingga katanya beliau, pikiranku ini jadi bingung dalam mensifati perempuan itu. Jadi mau mensifati atau menggambarkan kecantikannya sangat bingung dari cantiknya. Fakultu, tapi beliau mengatakan, dari ini tinggalkan aku. Ya. Jadi dia lagi jatuh cintanya, lagi disifati kecantikannya, kayak orang lagi gombal. Gitu ya. Kan biasanya banyak kata-kata yang keluar secara otomatis ya. Tapi di samping itu beliau mengatakan, dari ini tinggalkanlah aku dan maafkanlah aku, katanya. Fa innani syaghaftu bi tahsil ulum wa kasfiha. Kayak santri biasanya yang punya tunangan ketika balik pondok bilang ke kekasihnya, tinggalkan aku, maafkan aku, saya sibuk mencari ilmu. Seperti itulah. Syaghaftu bi tahsil ulum, aku lagi sibuk untuk mencari ilmu. Saya enggak pengen jatuh cinta. Saya pengen fokus cari ilmu dulu. Padahal beliau sudah mengungkapkan sifat-sifat wanita yang beliau sukai. Wali fitula bil fadli wal ilmi wat tuqa. Kata beliau, hinan an hinail ghaniyat wa arfiha. Dan aku, kata beliau, dalam mencari ilmu, mencari keutamaan dan ketakwaan, hinan, tidak butuh. An hinail ghaniyat, dari nyanyiannya wanita penyanyi. Kalau dia sudah tenggelam dalam lautan ilmu, katanya, wanita dia nggak mau. Wa'ir fiha, dan semerbak baunya. Artinya penyanyi kan pastinya selain suaranya enak kan baunya pasti harum. Jadi kata beliau, saya nggak butuh suaranya penyanyi dan juga semerbak harumnya. Apa yang kita ambil dari pelajaran ini, dari syairan beliau ini adalah anal istiwal di sini bitahsil ulum yanfilham wal hazan wattiba'i hawa wasyahawat. Jadi orang yang sibuk dengan ilmu itu dapat menghilangkan susah, bahkan dapat menghilangkan syahwat. Hawa nafsu itu bisa hilang dengan ilmu. Kalau sudah sudah masuk ilmunya. Lain kalau mencari ilmu karena terpaksa atau lainnya. Di sini beliau mengungkapkan bahasanya beliau itu asalnya mencintai seorang, sangat mengagumi. Tapi beliau dengan beraninya mengatakan tinggalkan aku, maafkan aku, katanya. Saya lagi fokus mondok. Seperti itulah ngomongnya. Wa amma asbabu nisyanil ilm. Berikutnya adalah sebab ilmu itu bisa lupa. Adalah aklul kusbaroh. Makan ketumbar arutbah yang basah. Ini menyebabkan lupa. Watufa alhamid. Juga makan apel. Jadi kalau sampai makan apel, cicipi dulu manis apa enggak. Kalau rasanya kecut, jangan diteruskan. Itu di sini taklim bahwasanya makan apel yang kecut itu menyebabkan lupa. Lupanya ilmu. Wa nadharu idal maslub, melihat pada orang yang disalib. Ini juga menyebabkan lupa. Sampai lewat di sebuah tempat, ada di sebuah gereja misal. Jangan dekat-dekat, jangan dilihat, jangan lihat salib. Menyebabkan lupa nanti. Wa qira'atu lauhil kubur, ini juga. Sampean kalau ziarah kubur, biasanya di apa namanya patokannya dia? Papannya kuburan apa namanya? Batu nisan ya. Batu nisannya itu ada tulisannya, jangan dibaca itu. Baca tulisan itu menyebabkan lupa.
Ini ternyata ada di kitab. Dulu orang-orang dulu itu sering ngomong seperti itu. Seakan-akan itu mungkin apa. Kadang orang-orang dulu kan omongannya kadang ada dasarnya, kadang enggak. Tapi adat kadang diikuti itu kadang terjadi juga. Tapi ternyata ini enggak, sungguhan. Ini di taklim ada. Membaca papan kuburan atau batu nisan di kuburan menyebabkan lupa. Jadi jangan usah dibaca. Makanya ada kadang banyak yang enggak ada tulisannya. Tulisan itu cuma buat petengar saja. Gimana kalau kita lagi nyari makamnya seorang? Ya kita tanggal di tempatnya. Atau ya kalau terpaksa baca ya jangan sering-sering. Bikin lupa. Wal murur baina qitar jimal. Lewat di antara berjalan di sela-sela rombongan unta. Ada unta lagi rombongan jalan sampai lewat tengah-tengahnya. Itu juga bikin atau menyebabkan lupa. Wa ilqaul qamli, ini juga melempar atau membuang kutu. Biasanya perempuan ya, biasanya kalau lagi nyari kutu ya, kalau nemu kutu itu harus dibuang langsung, jangan dibuang ke tanah, dibuang kemana, itu tidak boleh, bikin lupa. Al-hayyi yang masih hidup dapat dibuang langsung, tidak boleh. Ini bikin lupa. Alal ardi, dibuang ke tanah. Ini harus langsung dibunuh. Wal hijamah ala nuqatil qafa. Ini juga bikin lupa adalah cantuk di tengkuk kepala bagian sini. Di sini tidak boleh dicantuk, bikin lupa. Karena bagian sini ini berhubungan dengan saraf. Bisa kalau salah bisa lupa. Emang kadang kalau pusing kadang ada orang itu cantuk di sebelah sini. Itu kadang emang enak, tapi bikin lupa. Kalau salah syarafnya bisa gagal nanti, berbahaya. Makanya di taklim disebutkan di antara penyebab lupa adalah hijama ala nuqratil qafa. Fajannibuha kullaha turithun nisyan. Maka kata beliau, jauhilah semua itu sebab-sebab lupa turithun nisyan. Yang menyebabkan seorang itu ilmunya gampang lupa. Lupa itu kita sudah pernah tahu, tapi hilang lagi. Kadang kita ujian ya, sekarang kan lagi IMDA. Ini kita pelajari ini. Apa tips-tips supaya menguatkan hafalan? Apa di antaranya yang sampai ingat? Yang paling gampang itu siwak. Siwak itu faedahnya sangat banyak. Udah mulai sekarang itu bawa siwak. Di kantong harus ada siwak. Bahkan kalau di Stogi di kelas itu ada kelas idat dengan ifta kadang anak kecil tuh ada juga di aliyah itu di absen itu pakai siwak. Artinya misalnya absen 1 misal hadir siwaknya diangkat gini. Absen 2 hadir. Jadi harus pakai siwak. Ada sebagian kelas menerapkan seperti itu. Ketika nggak ada siwaknya dianggap tidak hadir. Akhirnya bawa siwak semua. Nah itu ada kadang yang curang ketika di absen hadir ya pakai siwak gini. Setelah itu diumpan ke temannya yang nggak bawa, pinjem gitu. Ada yang gitu. Akhirnya sama gurunya diakali juga, suruh dipakai. Kalau minjem kan nggak mungkin dipakai kan ya. Jadi Pak di absen hadir dipakai langsung, pakai semua. Gitu. Jadi nggak mungkin ada yang minjem lagi. Jadi itu juga mumpung sekarang ujian yang nggak punya siwak segera harus punya siwak. Jadi selain mencerdaskan pahalanya lipat. Sampai sholat, tidak pakai siwak, pahalanya 1. Pakai siwak 70. Itu kan jauh. Emang, kalau main mondok sudah 3 tahun, tidak pakai siwak, ya rugi. Main kalah dengan mondok setahun, tapi pakai siwak. Ya kan? Jadi, mulai sekarang, usahakan harus ada siwak. Bahkan, guru saya Habib, itu biasanya siwaknya itu di mana-mana. Jadi beliau ya, di gamisnya ada siwak. Ketika pakai sholat, ada siwak sendiri. Di tempat meja belajarnya itu ada siwaknya. Ketika belajar tempatnya pulpen itu ada siwaknya. Ketika belajar siwakan. Di pakaian sehari-hari ada siwaknya. Di pakaian ketika keluar misal ke kamar mandi wudu kan sunat siwak. Siwakan dulu. Jadi siwak tidak punya 1 tapi banyak. Di tempat kamar mandi, di tempat tidur biasanya disediakan. Ada tempat siwak. Jadi bangun tidur
yang pertama kali dilakukan adalah bersiwak. Mau tidur, bersiwak. Kejeding di kamar mandi disediakan siwak, siwakan dulu. Ketika sekolah, bawa siwak. Ketika jamaah sudah ada siwak. Jadi nggak ada siwak itu ketinggalan. Nah, kalau ketinggalan langsung bingung. Kayak ketinggalan kayak kita misal bepergian, ketinggalan HP. Gimana? Kita pasti bingung ya. Nah, gitulah orang yang sudah terbiasa bawa siwak. Ketika keluar, nggak ada siwak itu bingung. Bahkan ada yang sampai kembali kadang. Pergian lupa siwak, lupa. Balik. Perlu ngambil siwak. Karena dari sangat pentingnya siwak kata beliau. Bahkan Rasulullah, laula asyukko ala ummati la amartum bisiwak. Hanya beliau Rasulullah pernah bersabda, seandainya tidak merepotkan kata beliau kepada umatku, saya wajibkan siwak. Saya perintahkan untuk siwak setiap sholat, setiap wudu, setiap lain. Jadi, tapi Rasulullah kasihan. Coba seandainya Rasulullah kasihan, gimana repotnya kita? Setiap sholat siwak. Makanya kita bersiwakan, kita niati idkhulus surur kepada Rasulullah. Idkhulus surur itu pahalanya sangat besar, apalagi idkhulus surur kepada Rasulullah. Rasulullah itu dari kasihannya ke umatnya sampai tidak diwajibkan siwak. Jadi saya niat siwakan karena niat menyenangkan hati Rasulullah. Saya niat siwak mengikuti Rasulullah. Saya niat siwak mengikuti para salafus soleh. Maka semakin banyak yang kita niatkan, maka semakin banyak pahala yang kita dapat. Tidak sulit siwak itu. Cuma segini kan. Berat ya nggak berat. Tapi pahalanya sangat besar. Juga untuk Al-Quran. Biasa ngaji itu menambah kefasihan. Orang yang sering siwakan itu tambah fasih. Fasoha. Ya sudah kemarin yang dibahas kan. Saya ulangi sedikit supaya menggugah hati kita agar senang menggunakan siwak. Kalau kita yang santri tidak pakai siwak, mau siapa yang pakai? Siwak ini sunnah Rasul yang sudah mulai terlupakan. Jadi kadang orang itu jarang yang kadang pakai siwak. Saya sering kadang lihat di masjid itu, saya lihat tidak pernah saya lihat satupun yang pernah melihat bawa siwak. Selama ini saya tidak pernah melihat. Ya Allah alam yang mungkin ada ya pastinya ada yang bawa. Cuma saya jarang kelihatan. Kadang saya sengaja ini anak-anak tafid gitu. Saya kasih siwak. Tujuannya ya biar pakai siwak, tapi cuma berapa hari tidak pakai siwak lagi. Itu sebagian contoh saja. Yang lain juga sama. Ada juga yang lain juga pernah Ramadan juga yang nggak pulang saya kasih siwak, tapi saya nggak pernah lihat pakai siwak. Nggak pernah lihat ya, bukan nggak pernah pakai, nggak pernah lihat. Ya itu tergantung dari keinginan dan kemauan kita. Ya sekalipun ya betul, siwak kan gampang, bisa pakai ujung baju. Tapi bajunya sampean kuning nanti kalau sampean sering siwakan pakai ini, apalagi baju putih ya men, siwakan gini kan, tetap dapat pahala. Tapi ya eman bajunya nih kuning semua nanti. Kalau bisa ya pakai siwak. Faslun fima yajlibur rizqa, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah jami'atil khair dunya wal akhirah wa ala ma nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salafus salih wa ala ma nawa syekhina wa syekh wa ala ma nawa muallif Syekh Az-Zanuji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi didina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi didina Rabbana anfa'na bima 'allamtana
Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alaikum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad